Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya taklimi dan yang saya muliakan, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati, Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Profesor Dr. Bapak Abdul Aziz Wahab AMAG. Yang saya hormati, dosen pembimbing 1, yakni Bapak Dr. Popi Rahman MPD, dosen pembimbing 2, yakni Ibu Eka Rahayu MPD. Tak lupa pula kedua orang tua saya yang selalu mendoakan saya dan yang saya banggakan, yakni Bapak Hatif dan Ibu Ernawati. Perkenalkanlah, nama saya Sri Hartini dari Program Studi Tadris Matematika Universitas Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan tentang penelitian saya, yaitu efektivitas model jigsaw berbantuan media realistik terhadap pemahaman konsep siswa pada materi geometri di MTS Nurul Hasan Maron Probolinggo. Nah, di sini pada penelitian ini saya mengangkat topik tentang pemahaman konsep matematis siswa pada materi geometri. Nah, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang penting karena dapat melatih kemampuan berpikir logis, sistematis, dan kritis pada siswa. Namun, dalam proses pembelajaran, tidak semua siswa mampu memahami konsep matematika dengan baik. Karena apa? Banyak siswa yang hanya menghafal rumus. Kan banyak sekarang siswa hanya menghafal rumus tanpa benar-benar memahami konsep yang dipelajari. Padahal pemahaman konsep itu sangat penting karena menjadi dasar bagi siswa yang mempelajari materi matematika selanjutnya, termasuk pada materi geometri yang sering dianggap cukup sulit oleh siswa. Maka di sini saya menggunakan media realistik untuk melatih siswa supaya mampu memahami konsep gitu. Di sini lanjut solusi pembelajarannya itu. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar. Salah satu model yang dapat digunakan adalah model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Pada model ini siswa belajar dalam kelompok dan setiap siswa memiliki tanggung jawab untuk mempelajari bagian materi tertentu kemudian menjelaskannya kepada teman sekelompoknya. Selain itu, pembelajaran juga dibantu dengan media realistik atau dibantu dengan membawa media dari rumahnya atau dari mana? Iya, dari rumahnya gitu. Atau dicampurkan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti bangun ruang kubus, membawa penghapus yang berbentuk kubus gitu itu. Untuk research gap-nya, berdasarkan kajian teori terdahulu, diketahui bahwa model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw telah banyak digunakan dalam pelajaran dan terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan media realistik juga dapat membantu siswa memahami konsep matematika yang bersifat abstrak. Namun, sebagian besar penelitian tersebut meneliti menggunakan model pembelajaran atau media pembelajaran secara terpisah. Di sini penelitian saya untuk mengombinasikan model pembelajaran jigsaw dengan media realistik untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa pada materi geometri. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji efektivitas kombinasi kedua pendekatan tersebut antara model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan media realistik. Lanjut di sini rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan media realistik pada materi geometri. Yang kedua, bagaimana kemampuan pemahaman konsep geometri siswa setelah menggunakan model pembelajaran tersebut.
Yang ketiga, bagaimana efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw berbantuan media realistik dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa. Untuk tujuan penelitian, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw berbantuan media realistik dalam pembelajaran geometri. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan model tersebut. Tujuan yang terakhir itu adalah untuk menganalisis efektivitas model pembelajaran tersebut dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Untuk variabel penelitian ini terdapat dua variabel utama. Yang pertama itu variabel bebas atau variabel X, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw berbantuan media realistik. Sedangkan untuk variabel terikatnya atau variabel Y yaitu kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Untuk kerangka berpikirnya, ini dimulai dari kondisi awal siswa yang menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman konsep geometri masih rendah. Kemudian siswa diberikan perlakuan berupa pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw yang dipadukan dengan media realistik atau dengan kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran tersebut, siswa diharapkan lebih aktif berdiskusi, saling bertukar informasi, serta mengaitkan konsep dengan situasi nyata. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Metode penelitiannya di sini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Desain penelitian ini digunakan adalah on-group pretest dan post-test design. Dalam desain ini, siswa diberikan tes awal atau pre-test untuk mengetahui kemampuan awal pemahaman konsep. Kemudian diberikan perlakuan berupa pembelajaran menggunakan model pemberatuan media realistik. Dan setelah itu diberikan post-test untuk mengetahui kemampuan akhir siswa. Di sini seperti itu metode penelitiannya. Yang pertama itu kita memberikan pretest. Yang kedua, kita memberikan materi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan media realistik. Yang terakhir itu kita memberikan post-test. Apakah ada peningkatan untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep siswa di situ. Lanjut, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 di MTS Nurul Hasan. Sedangkan sampel penelitian diambil dari satu kelas 8 yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Kelas tersebut kemudian digunakan sebagai kelas eksperimen yang mendapatkan perlakuan pembelajaran. Lanjut, di sini teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data di sini menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu observasi untuk mengamati proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, dokumentasi untuk memperoleh data pendukung seperti daftar siswa dan perangkat pembelajaran. Yang ketiga yaitu berupa tes. Tesnya itu berupa pre-test dan post-test untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Yang terakhir itu teknik analisis data. Dalam teknik analisis data ini yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan beberapa teknik analisis. Yang pertama itu menggunakan analisis statistik deskriptif untuk melihat gambaran data. Yang kedua yaitu kemudian dilakukan uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk. Untuk menguji hipotesisnya digunakan uji Paired Sample T-Test. Selain itu juga dihitung N-gain-nya untuk mengetahui tingkat peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa setelah pembelajaran. Seperti itu. Jadi untuk teknik analisis datanya itu nanti menggunakan SPSS. Seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.